hasil seleksi administrasi untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum. Nah, di sini tanggalnya adalah 16 sampai dengan 17 November 2022, yaitu mulai dari kemarin dan sampai hari ini. Nah, teman-teman untuk melakukan pengecekan ini, silakan login ke masing-masing SSC ASN-nya menggunakan akun yang telah didaftarkan kemarin ya. Nah, di sini contohnya adalah untuk teman-teman yang statusnya adalah seleksi administrasi yang TMS atau tidak memenuhi syarat. Nah, ini dilakukan pengecekan oleh teman-teman dari tim verifikator BKD, BKPP SDM, dan BKPP setempat ya. Di sini contoh yang teman-teman TMS itu adalah seperti ini. Ketika teman-teman login, muncul seleksi administrasi. Mohon maaf, Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Alasan TMS dari verifikator adalah transkrip nilai harus asli, bukan fotokopi yang dileges ya atau dilegalisir. Ini contohnya ya. Jadi teman-teman bisa membaca di sini syarat administrasi yang tidak terpenuhi adalah transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai IPK. Ini bagi teman-teman yang memang lulusan dari kampus-kampus universitas dari luar negeri ya. Nah, ini adalah contoh bagi teman-teman yang memang dinyatakan TMS. Nah, tapi teman-teman dapat melakukan masa sanggah ya. Jika teman-teman merasa teman-teman di TMS kan, tetapi teman-teman sebenarnya bersyarat lolos syaratnya sebenarnya. Jadi teman-teman bisa mengajukan masa sanggah pada tanggal 18 November besok tepatnya ya. Jadi mulai tanggal besok, tanggal 18 teman-teman dapat mengajukan masa sanggah sampai tanggal 20 ya. Diberikan kesempatan untuk mengajukan masa sanggah atau banding ya. Jadi silakan bagi teman-teman yang memang merasa sebenarnya teman-teman itu memenuhi syarat kok sama tim verifikator ternyata dinyatakan TMS. Nah, di sini kalau teman-teman lihat masa sanggah itu juga sudah dijelaskan ya 18 sampai 20 November 2022. Dan masa sanggah teman-teman akan dijawab dari tanggal 21 sampai 24 November. Nah, kemudian ini adalah bagi teman-teman yang statusnya adalah verifikasi untuk administrasi berkasnya lolos ya. Jadi nanti selamat bla bla bla, Anda lolos tahap administrasi berkas. Jadi ini belum bisa melakukan cetak kartu karena memang menunggu sampai dengan masa sanggah selesai ya. Jadi bagi teman-teman yang statusnya adalah berhasil lolos untuk seleksi administrasi atau seleksi berkas, muncul selamat nama yang bersangkutan, Anda lolos tahap administrasi berkas. Jadi ini bagi teman-teman yang memang lulus. Bagi teman-teman yang memang TMS itu dari sisi verifikator ya, ini adalah tampilan dari sisi verifikator. Pastikan pas foto terbaru pakaian formal ya. Kemudian kartu tanda penduduk atau surat keterangan dari Dukcapil, bukti identitas kependudukan lainnya. Kemudian ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi negeri telah memperoleh surat persetujuan penyetaraan ijazah ya. Jadi di sini jelas adalah ijazah asli. Kemudian transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi. Jadi memang diminta di sini adalah transkrip nilai asli ya. Kemudian sertifikat pendidik bagi yang sudah memiliki ya. Jadi ini adalah dari sisi tim verifikator itu akan menilai kesesuaian teman-teman ya. Jadi nanti jika tidak sesuai akan muncul nih, kita akan menyatakan tidak sesuai dengan alasan apa. Di sini misalnya nama tidak sesuai, ijazah tidak dan lain-lain. Nah, ini adalah bagi teman-teman untuk melakukan pengecekan hasil seleksi administrasi untuk P3K Guru tahun 2022. Nah, berikutnya Mimin akan memberikan informasi bagi teman-teman untuk melakukan pengecekan hasil seleksi administrasi per wilayah ya. Sini misalnya adalah Mimin akan contohkan. Jadi bagi teman-teman yang ingin melihat hasil verifikasi P3K Guru dapat melakukan pencarian di Google, kemudian spasi pengumuman PPPK Guru. Kemudian teman-teman enter. Nanti di sini teman-teman silakan aktifkan toolnya ya. Kemudian teman-teman cari di sini adalah cari yang dia itu adalah 20 jam ini ya, kurang lebih ya kalau teman-teman mencari. Nah, misalnya ini. Nanti akan muncul Gunung Maskap ya. Jadi teman-teman tinggal buka. Atau ini misalnya adalah Palangkaraya. Atau ini adalah dari Pursolkap. Nah, ini teman-teman sesuaikan dengan yang daerah teman-teman masing-masing ya. Nah, di sini nanti ada pengumuman hasil administrasinya. Di sini teman-teman bisa lihat ini ada prioritasnya.
Nah, ini ditampilkan ya. Jadi teman-teman silakan lihat. Ini untuk Gunung Maskap misalnya. Nah, misalnya di sini Burselkap ya. Teman-teman bisa lihat di Burselkap. Ini bisa download. Kemudian ini misalnya adalah Lahat. Teman-teman bisa lihat. Ini adalah pengumuman untuk Lahat. Silakan diklik unduh ya. Nah, ini akan muncul pengumuman contohnya untuk di Lahat ya, teman-teman. Lahat di sini muncul. Bagi teman-teman yang TMS nanti ada alasan TMS-nya ya. Ini ada yang di bawah. Jadi kalau teman-teman ingin mencari, teman-teman silakan cari site go.id pengumuman P3 ke guru atau langsung dari wilayahnya masing-masing. Misalnya adalah BKD Riau. Jadi teman-teman kalau mau lihat yang Riau, teman-teman bisa lihat yang di BKD Riau pengumumannya. Nah, di sini teman-teman akan menemukan pengumuman yang terbaru di sini ya. Nah, di sini pengumuman peserta lulus seleksi administrasi ya, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini teman-teman bisa unduh pengumuman daftar peserta dan lain-lainnya ya. Jadi di sini teman-teman yang ingin melakukan pencarian itu sebenarnya bisa menggunakan ini ya. Teman-teman tinggal masukkan saja site go.id, kemudian masukkan BKD atau BKPP SDM tempat teman-teman ya, sesuai dengan kota atau provinsinya. Misalnya di sini teman-teman ketiknya adalah misalnya BKD Kalimantan Timur. Nah, nanti teman-teman akan cari. Nah, ini nanti akan ketemu situs dari BKD Kaltim ya, teman-teman cari. Kemudian teman-teman lihat di berandanya. Nah, di berandanya ini ada pengumuman ya. Nah, ini ada pengumuman hasil seleksi administrasi. Jadi teman-teman tinggal lihat saja di sini. Ini sudah di-upload oleh teman-teman dari Kalimantan Timur ya, Kaltim. Silakan diklik untuk melihat hasil dari seleksinya. Jadi, nah berikut ini adalah hasil tampilan ketika teman-teman melihat bahwa ini adalah pengumuman dari seleksi P3K Guru, seleksi administrasinya untuk Kalimantan Timur ya. Jadi teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa lihat statusnya gitu ya. Ini adalah yang lulus seleksi. Berikut ini adalah panduan bagi teman-teman untuk melakukan pengecekan untuk melihat hasil seleksi administrasi P3K Guru. Jadi bagi teman-teman yang sudah lulus P3K Guru untuk seleksi administrasi, jangan lupa untuk menyiapkan tahapan selanjutnya ya, yaitu bagi teman-teman P2, P3 dan pelamar umum, nanti akan ada penilaian kesesuaian ya, yang dimulai tanggal 27 sampai dengan 28 November nanti ya. Jadi siapkan persiapan pembelajarannya ya, karena nanti akan diobservasi. Bagi teman-teman yang memang statusnya adalah TMS yang ingin melakukan Master Sangga, jangan lupa juga mulai besok sudah bisa melakukan Master Sangga. Semoga informasi singkat ini bermanfaat.